Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat rekan-rekan semua, khususnya bagi pengurus lembaga yang tidak terkecuali operator yang selalu siap siaga dalam mendukung administrasi data akurat di lembaga. Salam hormat dari saya. Baik, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan semua. Tentunya ini menyangkut masih seputaran hal emisi 4.0 yang hingga saat ini masih terjadi hal-hal yang sangat menyulitkan kadang-kadang bagi lembaga yang dimana yang sebelumnya memang belum pernah kita lakukan untuk melakukan update data tersebut. Namun sebelum kita mulai, tentunya sahabat khususnya lembaga yang masih penasaran akhirnya hal apa saja yang harus disiapkan dalam daftarkan akun emisi 00, khususnya ini juga bagi lembaga pondok pesantren, MDT, ataupun madrasah diniyah takmiliyah, dan juga LPQ, nantinya akan kita berikan solusi dan tahapan-tahapan yang sudah saya rangkum dan menjadi catatan untuk rekan-rekan semua dalam melakukan pendaftaran akunnya. Baik sahabat semuanya, sebelum kita mulai juga mohon bantuannya agar kita bisa melakukan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga saling beri dukungan ataupun komentar yang positif guna membangun channel yang saya lakukan ini. Kedepannya juga membantu rekan-rekan lain dapat termotivasi, membagi inspirasi, dan menjadi catatan penting untuk kita saling membantu dalam hal membagi informasi menyebut emisi ini. Silakan menyimak videonya, semoga bermanfaat. Salam inspirasi berbagi. Untuk sekarang langsung saja kita membuka Google Chrome dan kita lakukan browsing pada link aplikasi link emisnya, dan langsung diarahkan kita pada tampilan dashboardnya dengan menu emis gerbang data pendidikan Kementerian Agama. Selanjutnya kita ke pojok kanan atas di bagian ini, di bagian login, kita melakukan klik pada menu login-nya. Maka tampilannya akan berubah seperti ini. Hal yang perlu kita lakukan pada tahapan ini adalah yaitu melakukan daftar sekarang yang ada di bawah pojok bagian kiri ini. Di bagian ini, di daftar sekarang teman-teman. Cukup dilakukan klik saja di daftar sekarang. Nah, setelahnya kita diarahkan pada tipe akun. Untuk akun yang kita lakukan berhubung yang kita ajukan adalah dari lembaga, maka kategori lembaga yang kita berikan adalah PD Pontren. Tipe akun kita gunakan pengelola lembaga, berhubung ini operator lembaga. Setelahnya kita klik selanjutnya. Setelah data lembaga, setelah hal tersebut tadi sudah kita lakukan, maka untuk tahapan selanjutnya kita diarahkan pada tahap pertama, yaitu untuk mengisi data lembaga. Nah, ini tahap pertama yang perlu kita siapkan adalah data lembaga. Dalam mengisi data lembaga, jenis lembaga yang kita pilih itu masih pesantren, bila ini pondok pesantren. Namun bila ini MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah, dipilih pada menu MDT yang ada di bawah ini. Namun bila ini lembaga pendidikan Al-Quran, maka dipilih LPQ. Berhubung ada permintaan dan coba sebagai contoh pedoman kita data LPQ, maka ini coba kita lakukan melalui masuk jalur LPQ-nya. Nah, ini sudah LPQ.
Bila ini LPK, nomor statistik ini juga wajib diisi nomor statistik LPK-nya sahabat semua. Nah, karena setiap isi maka otomatis ketika nomor LPK ini di bagian nama lembaga ini tidak perlu diketik. Perlu diingat, saya ulangi, di bagian lembaga tidak perlu diketik, cukup di entry aja nomor statistiknya, maka otomatis nama lembaga ini otomatis akan keluar sendirinya dia sahabat semuanya. Nah, di bagian ini tidak perlu untuk kita lakukan ataupun mengetik. Karena sistem sudah membacanya berdasarkan identitas yang kita buat di nomor statistiknya. Bila teman-teman rekan-rekan semua bingung nomor statistik terdekat di mana, maka dapat ditanyakan kepada pimpinan lembaganya. Tentunya di pimpinan lembaga, setiap lembaga itu Kementerian Agama Kabupaten Kota, bila itu LPG, sudah ditetapkan SK dan piagamnya. Namun bila itu PP tentunya sudah dikeluarkan izin operasionalnya oleh Kementerian Agama RI itu sendiri. Setelah ini sudah diketahui kecocokan nomor statistik dan nama lembaga sudah sesuai, tahapan selanjutnya adalah kita lakukan klik di iklan. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di bagian kedua, teman-teman semua, di tahapan kedua untuk mengisi data diri. Nah, perlu diketahui pada poin mengisi data diri yang diperlukan adalah identitas pengguna. Nah, ini dapat dia ditemukan di KTP dengan mencocokkan nomor NIK-nya terlebih dahulu. NIK ini buka sebagai identitas pengguna. Ini langsung dicantumkan nama penggunanya sesuai nama identitas pemohonnya tadi. Ini baru kita lakukan nanti setelahnya adalah upload surat. Setelah ini lakukan, maka lanjutnya masih sama. Kita lakukan pada melakukan klik pada selanjutnya. Baik, pada langkah berikutnya adalah kita diharuskan untuk mengisi data login. Pada data login ini yang perlu kita siapkan adalah email aktif yang sebelumnya sudah didaftarkan terlebih dahulu di akun Gmail lembaga masing-masing dan sekarang dipergunakan juga untuk bagian untuk melaporkan ataupun mengajukan permohonan emisi. Kita gunakan akun Gmailnya. Nah, password yang sudah terisi di bagian pertama, setelahnya adalah kita lakukan juga konfirmasi password yang sama. Nah, setelah ini berhasil, maka tahapan berikutnya adalah kita lakukan klik pada menu selanjutnya. Perlu diketahui sahabat semua, ini adalah yang 3 yang checklist warna biru ini siap kita lakukan, maka konfirmasi hasil yang sudah kita input tercantum konfirmasi kepada kategori yang jenis lembaga yang kita pilih, tipe akun yang kita pilih lembaga, data lembaga sudah benar, nama lembaga sesuai yang kita daftarkan yang tadi,
data diri sudah benar, nama yang pelapor juga sama, data login juga, ini email tadi benar, maka setelahnya adalah kita lakukan klik pada sign karena robot captcha-nya. Bagian ini cukup dilakukan klik saja. Nah, tekan saja bagian menu captcha-nya. Nah, setelah ini diklik, maka selanjutnya kita melakukan pengajuan ya, pengajuan daftar di bagian pojok kanan bawah di sini teman-teman. Setelah kita lakukan daftar, maka akan muncul notifikasi data sudah benar. Kita lakukan klik ya.